Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iostia dengan NPM 224111032. Saya dari manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara. Pengertian dari wawancara yaitu wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dari orang yang memberikan pertanyaan tersebut dan dijawab dengan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media digital atau online. Unsur-unsur wawancara. Yang pertama yaitu pewawancara. Pewawancara atau disebut juga dengan interviewer merupakan orang yang bertugas untuk mengajukan beberapa pertanyaan guna menggali informasi atau data yang dibutuhkan oleh narasumber. Yang kedua yaitu narasumber. Narasumber atau interview merupakan orang yang dipercaya dapat memberikan informasi atau data yang dalam bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewer. Umumnya, narasumber yang dipilih adalah orang yang berkaitan langsung dengan topik atau informasi sesuai kebutuhan dari pewawancara. Yang ketiga yaitu topik. Topik merupakan inti pembahasan wawancara yang dilakukan. Topik diperlukan untuk menjadi inti bahasan mengenai informasi yang hendak dicari melalui pertanyaan dari interviewer. Yang keempat yaitu waktu dan tempat. Waktu merupakan keterangan seperti kapan wawancara dilakukan. Waktu menjadi hal penting dikarenakan seorang pewawancara perlu menentukan waktu yang tepat untuk menemui narasumber. Begitu pula tempat juga menjadi unsur penting dalam wawancara untuk menentukan lokasi pertemuan antara pihak pewawancara dengan narasumber secara langsung. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara di mana pewawancara sudah menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terlebih dahulu, sehingga wawancara yang dilakukan lebih terarah dan terstruktur dengan jelas serta diajukan secara urut. Wawancara jenis ini memiliki kelebihan di mana pewawancara atau interviewer dapat mengontrol waktu sesuai kebutuhan. Selain itu, wawancara juga dapat bertanya lebih dalam kepada narasumber dengan pertanyaan yang jelas karena sudah tersusun. Namun, di sisi lain juga terdapat beberapa kekurangan di mana pewawancara akan terbatas dalam mengajukan pertanyaan di luar dari susunan pertanyaan yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan narasumber memiliki kesempatan terbatas untuk menjelaskan jawaban secara lebih detail. Yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang telah disusun dengan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Namun, yang membedakan adalah di sini pewawancara dapat mengajukan pertanyaan tersebut tidak secara urut atau acak mengikuti alur pembicaraan. Yang ketiga yaitu wawancara tidak struktur. Berbeda dengan dua jenis wawancara sebelumnya. Jenis wawancara tidak terstruktur ini dilakukan pewawancara dengan spontanitas atau langsung dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sehingga pada jenis ini pewawancara tidak menyusun daftar pertanyaan yang telah diajukan untuk dijadikan panduan wawancara, melainkan lebih mengajukan pertanyaan langsung dengan topik bahasan dan arah pembicaraan yang dilakukan juga bebas sesuai kebutuhan pewawancara. Tujuan wawancara. Tujuan wawancara yang pertama yaitu mengumpulkan informasi langsung untuk menjelaskan fakta, situasi, dan kondisi tertentu. Misalnya, dalam wawancara kerja, tujuannya adalah agar perusahaan mengetahui data pribadi kandidat serta pelatihan dan
kualifikasi. Dan yang kedua yaitu mengumpulkan keterangan untuk melakukan penelitian atau penyelidikan ilmiah. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan data yang berguna untuk mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Yang keempat yaitu memberikan keterangan atau penjelasan kepada narasumber. Misalnya saja ketika orang atasan memberikan instruksi berisi data untuk meningkatkan kinerja seorang pegawai. Dan yang kelima yaitu menginstruksikan atau mendorong subjek untuk melakukan apa yang diinginkan pewawancara untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Contohnya adalah wawancara di bidang medis atau klinis untuk memadu perilaku subjek yang lebih adaptif. Dan yang keenam yaitu memberikan dukungan dan bimbingan atau meningkatkan pemahaman mendalam tentang subjek tersebut. Contohnya adalah wawancara yang dilakukan oleh psikolog atau psikotes. Dan yang ketujuh yaitu mendemonstrasikan hal-hal teknis atau penting kepada subjek atau orang yang diwawancara. Contohnya digunakan sebagai model pembelajaran atau untuk keperluan dalam penelitian. Dan ada beberapa fungsi wawancara. Yang pertama yaitu menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. Dan yang kedua yaitu informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. Yang ketiga yaitu memperoleh informasi secara kompresif, akurat, jujur, dan mendalam. Dan yang keempat yaitu mendapat informasi dan data yang objektif serta berimbang. Dan yang kelima yaitu menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Tips dalam wawancara. Yang pertama yaitu memahami perusahaan dan posisi yang dilamar. Tips yang pertama adalah kamu bisa memahami terlebih dahulu perusahaan yang kamu tuju serta posisi yang kamu lamar. Dengan demikian, tentunya pewawancara akan memberikan nilai tambah kepada kamu ketika mengetahui mengenai perusahaan serta posisi yang akan kamu lamar. Dan yang kedua yaitu berlatih berbicara. Berikutnya yaitu kamu dapat berlatih berbicara. Pada saat proses wawancara tentunya kamu akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh HRD. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara kerja, sebaiknya kamu berlatih berbicara terlebih dahulu di depan cermin agar nantinya ketika kamu mengikuti wawancara, kamu sudah terbiasa. Dan yang ketiga yaitu siapkan jawaban untuk beberapa pertanyaan. Menyiapkan jawaban terlebih dahulu untuk beberapa pertanyaan umum yang memang yang sering ditanyakan. Di sini kamu bisa menyiapkan beberapa jawaban yang nantinya akan diberikan HRD. Contohnya seperti pertanyaan kenapa kamu tertarik melamar pada perusahaan ini dan lain sebagainya. Jadi siapkanlah jawaban terlebih dahulu sebelum mengikuti wawancara kerja. Dan yang kelima yaitu menyiapkan penampilan terbaik. Dan selanjutnya ini adalah kamu dapat memastikan penampilan kamu atau menyiapkan penampilan terbaik ketika akan mengikuti wawancara kerja dengan HRD. Pastikan pakaian yang kamu gunakan sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pewawancara. Ataupun juga kamu bisa mengenakan setelan formal saat mengikuti wawancara kerja. Dan yang keenam yaitu bersifat santun dan hormat. Bersikap santun dan hormat menjadikan salah satu tips yang berikutnya bisa kamu terapkan pada saat mengikuti wawancara kerja. Dengan bersikap sopan santun dan hormat, kamu akan mendapatkan penilaian yang baik itu dari wawancara ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Dan yang keenam yaitu datang tepat waktu. Tips selanjutnya ketika kamu mengikuti wawancara adalah pastikan kamu datang dengan tepat waktu di lokasi wawancara. Dengan digarisbawahi adalah ketika kamu mengikuti wawancara kerja, jangan sampai kamu terlambat dan juga datang sesuai dengan yang telah ditentukan waktunya. Hal ini akan mencerminkan bagaimana kamu menghargai kesempatan wawancara yang telah diberikan. Dan yang ketujuh yaitu aktif bertanya dan mengucapkan terima kasih. Setelah kamu mengikuti wawancara kerja dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh pewawancara, kamu dapat mengucapkan terima kasih. Dan hal ini yang akan memberikan kamu nilai plus.
Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.